Di rumah sakit, Gong Suji yang berniat untuk kabur mendengar seseorang bernyanyi lagu penghantar tidur. Di tempat yang sama, tampak sirkusmen sedang memperhatikan Gong Suji. Nick, salah satu anggota Derek, berusaha mencari Gong Suji dan akhirnya menemukannya di area basement. Gong Suji pun diamankan. Tak berapa lama kemudian, Derek, Chad, Kang Kwon-ju, dan Gu Kwang-soo tiba di rumah sakit. Saat di depan lift, Kang Kwon-ju sekilas seperti melihat Do Kang-wo, ketua timnya dulu yang sudah tewas. Ia lalu meminta Gu Kwang-soo pergi duluan, sedangkan dirinya mengejar orang yang ia lihat mirip ketua timnya dulu. Namun, sepertinya itu hanya ilusinya saja. Tiba-tiba, Kwon-ju seperti mendapat penglihatan. Di sebuah hutan, seorang gadis berlari ketakutan seperti sedang dikejar sesuatu. Dan terdengar seseorang berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kami adalah keluarga lahir dari satu tubuh. Dan kemudian Kwon-ju pun tersadar. Lalu, ia pun bergegas ke kamar pasien Gong Suji. Di belakang Kwon-ju, tampak sirkusmen sedang memperhatikannya. Kemudian Gong Suji diinterogasi oleh Derek dan tim. Derek menanyakan keberadaan Gong Suji pada tanggal 25 Maret 3 jam sebelum ke bandara. Awalnya, Gong Suji menolak untuk berbicara, namun Derek mengancamnya akan menangkapnya atas pembunuhan. Dan dengan terpaksa, Gong Suji pun memberitahukan malam itu ia pergi ke pesta ulang tahun di sebuah klub bersama temannya. Di sana, ia juga meminum obat ilegal yang dilarang di Korea. Gong Suji dapat membuktikan alibinya dengan postingan di media sosialnya. Derek kemudian memeriksa kedua lengan Gong Suji dan tidak menemukan apapun. Derek pun yakin bahwa Gong Suji bukanlah orang yang ia cari dan lalu pergi. Kemudian Kang Kwon-ju memberikan kartu namanya. Selain itu, Gong Suji juga akan diselidiki atas penyelundupan obat terlarang. Keesokan harinya, kepolisian pusat secara resmi memindahkan tim Golden Time ke Pulau Vimo untuk 6 bulan ke depan dan bergabung dengan Vimo 112 Call Center. Derek Cho juga menjadi salah satu anggota tim Golden Time. Atas rekomendasi dari Park Eun-soo, Kang Kwon-ju pergi menemui detektif Sim Dae-sik. Sim Dae-sik dahulu pernah menjadi anggota tim Golden Time. Dan kali ini Kang Kwon-ju datang menemuinya untuk memintanya kembali ke tim Golden Time. Namun sayangnya, ajakan Kang Kwon-ju ditolaknya. Sementara itu, petugas Han Woo-ju datang ingin melamar menjadi anggota tim Golden Time. Park Eun-soo kemudian menerima surat lamarannya. Han Woo-ju buru-buru memperlihatkan sebuah video mengenai Lee Hyo-min, korban yang tewas di apartemen 206 beberapa waktu lalu. Di dalam video itu, Hyo-min sedang membuka sebuah kotak lencana Pierrot yang ia dapat dari game sirkus Pierrot. Atas informasi dari Han Woo-ju, Park Eun-soo menyelidiki kembali korban Jo Bun-tae. Dan ternyata Lee Hyo-min dan Jo Bun-tae sama-sama memiliki kesamaan, yaitu memainkan game sirkus Pierrot. Tim Golden Time pun mengadakan rapat, dan karena Han Woo-ju lah yang memberikan informasi tentang game sirkus Pierrot, dia pun diikutsertakan di rapat tim Golden Time. Han Woo-ju lalu menjelaskan hal mengenai game sirkus Pierrot, game yang dikenal sebagai permainan yang tidak bermoral. Pemain di game ini akan menjadi badut dan mulai membunuh teman, guru, dan keluarga mereka. Senjata dan cara mereka membunuh seperti seorang psikopat. Di level yang mudah bisa menyerang orang asing, tetapi di tingkat yang lebih sulit, pemain harus menyerang seseorang yang lebih dekat seperti teman dan keluarganya. Dan jika berhasil di tingkat teratas, maka akan diberikan lencana kehormatan. Lee Hyo-min juga memiliki stiker ini di mejanya. Setelah mendengar penjelasan Han Woo-ju, Kang Kwon-ju memintanya untuk mencari informasi lebih banyak lagi. Tak berapa lama kemudian, seorang wanita bernama Gamsun menelepon 112 dan melaporkan ada seorang penyelam wanita sedang menyerang kepala desa yang bernama Go Sudong dengan senjata. Telepon pun kemudian terhubung ke Kang Kwon-ju. Sang wanita penyelam yang bernama Gon Sun-rae menuduh kepala desa telah membunuh cucunya Go Ga-eun dengan memasukkannya ke dalam kuali besi di bawah laut. Kemudian Kang Kwon-ju meminta tim dispatch untuk langsung menuju ke lokasi. Gamsun lalu menceritakan awalnya ia pergi menyelam, tanpa sengaja menemukan sebuah kuali besar di dasar laut. Di kuali besar tersebut tampak rambut dengan pita rambut yang biasa dipakai oleh Ga-eun. Gamsun pun segera mencari Sun-rae. Kebetulan beberapa hari lalu kepala desa mabuk dan mengancam akan membunuh Ga-eun karena Ga-eun pernah berkata kepala desa menanam bunga opium. Neneknya Ga-eun masih menyerang kepala desa dan bahkan ingin membunuhnya. Tim dispatch pun tiba di lokasi. Kapten Park, Gu Kwang-soo, dan Derek pun berusaha menyelamatkan kepala desa. Dan usaha mereka pun berhasil. Gon Sun-rae ditahan atas percobaan pembunuhan, sedangkan kepala desa juga akan diselidiki sebagai tersangka pembunuhan. Kasus serangan Womiri pun ditutup. Kemudian Kwon-ju meminta bantuan penjaga pantai untuk mencari kuali besi yang dimaksud. Penjaga pantai pun berhasil menemukan kuali besi tersebut dan menemukan mayat seorang wanita di dalamnya. Namun, wajah mayat tersebut sulit untuk dikenali.
Go Sunrae lalu datang untuk mengidentifikasi mayat wanita tersebut yang diduga adalah cucunya Ga-eun. Namun Go Sunrae yakin mayat wanita tersebut bukan Ga-eun, karena Ga-eun tidak memiliki tato di tangannya. Sim Dae-sik yang kebetulan berada di sana melihat tato tersebut dan mengenali wanita tersebut kemungkinan adalah Choi So-yeon, rekan seprofesinya sebagai instruktur menyelam. Derek kemudian melihat ada bekas jarum di lengannya yang biasa dilakukan oleh pecandu narkoba. Ia lalu bertanya ke Sim Dae-sik apakah korban menggunakan narkoba. Sim Dae-sik yang tidak mengetahuinya lalu bertanya ke temannya Song Soo-gil. Begitu juga dengan Song Soo-gil, dia pun tidak mengetahuinya. Tim Golden Time di pusat juga mencari tahu hubungan antara Choi So-yeon dengan narkoba. Dan benar saja, Choi So-yeon selama ini memang berurusan dengan ganja dan ekstasi. Dan baru-baru ini, dia mengatakan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis Starflower dan menjualnya. Dan karena hal ini, disimpulkan Choi So-yeon kemungkinan menemukan narkoba yang hilang dan pemilik obat tersebut membunuhnya saat mencoba mengambilnya. Dan jika Go-gaan terlibat, maka dia pasti dalam bahaya besar. Song Soo-gil lalu teringat, semalam ia melihat dua wanita membawa sesuatu di pantai. Sepertinya mereka adalah Choi So-yeon dan penyelam wanita muda. Tampak mereka membawa tas berwarna coklat. Sementara itu, di parkiran rumah sakit Gong Soo-ji menelepon Kang Kwon-ju untuk datang menemuinya. Gong Soo-ji teringat ia pernah mendengarkan di pesawat lagu penghantar tidur yang sama dengan yang ia dengar di tangga darurat. Kebetulan ia sempat merekam seorang pria menyanyikan lagu itu di pesawat dengan ponselnya. Gong Soo-ji pun ketakutan karena kemungkinan pembunuh itu sekarang sedang mengejarnya. Kang Kwon-ju merasa bingung karena pembunuh yang mereka kejar adalah seorang wanita bukan pria. Namun Gong Soo-ji sangat yakin dia adalah seorang pria. Dia pun segera mengirimkan video tersebut ke Kwon-ju dan meminta Kwon-ju untuk menemuinya di pantai 10 menit kemudian. Namun selang tak berapa lama seseorang yang mirip dengan Kwon-ju menemuinya. Awalnya Gong Soo-ji mengira wanita tersebut adalah Kwon-ju, namun ia teringat saat Kwon-ju memberikan kartu namanya, Gong Soo-ji melihat kuku tangannya pendek. Dan wanita yang sedang duduk di sebelahnya ini tidak terdengar seperti Kwon-ju. Wanita tersebut lalu bernyanyi lagu penghantar tidur dengan suara seorang pria. Kemudian ia menyuntikkan cairan ke Gong Soo-ji hingga pingsan dan menculiknya. Setelah menerima kiriman rekaman video dari Gong Soo-ji, Kwon-ju pun segera ke tempat yang ditunjuk. Namun di sana ia tidak menemukan Gong Soo-ji. Kebetulan beberapa gadis remaja secara tidak sengaja menemukan barang-barang milik Gong Soo-ji dan lalu melaporkan ke 112 bahwa ada seseorang jatuh ke laut. Di antara barang-barang tersebut terdapat surat yang sepertinya merupakan surat bunuh diri. Park Eun-soo lalu melaporkan ke Kwon-ju. Kwon-ju lalu menuju ke lokasi. Selain Kwon-ju juga tampak Yang Bokman yang sudah berada di lokasi. Tim forensik menemukan obat terlarang yang dipakai Gong Soo-ji dan melaporkannya ke Yang Bokman. Di tempat lain, Derek dan tim masih berusaha mencari keberadaan Go-gaan. Ternyata Go-gaan diculik oleh bandar narkoba. Mereka berusaha membuat Ga-eun memberitahukan di mana tas tersebut disembunyikan. Namun Ga-eun tidak mengetahuinya, karena tas tersebut diambil oleh Choi So-yeon. Ga-eun lalu teringat dengan perkataan Gamsun bahwa ada sebuah gua yang terhubung dengan laut. Ga-eun pun berpura-pura memberitahukan tas tersebut terletak di sana. Mereka lalu bergegas ke gua yang dimaksud. Sesampainya di gua, Ga-eun berhasil mengelabui mereka dan melarikan diri. Ia lalu menyelam ke arah laut. Akan tetapi, para bandar narkoba mengetahui gua ini menuju ke laut. Mereka pun lalu bergegas mengejar Ga-eun. Ga-eun yang melihat mereka lalu bersembunyi di tangki kapal yang penuh dengan air. Nasib naas, tanpa sengaja pintu tangki terkunci, dan Ga-eun harus menahan napas di dalam air. Kebetulan, Ga-eun mengenakan jam milik Choi So-yeon yang dapat mengirim sinyal penyelamatan kepada orang-orang di penyelam. Sehingga Sim Dae-sik yang merupakan anggota penyelam dapat menerima sinyal tersebut. Atas petunjuk koordinat yang terkirim ke jam Sim Dae-sik, tim Golden Time pun segera mencari Go-gaan. Melihat kedatangan polisi, para bandar narkoba segera melarikan diri. Guangsu dan beberapa polisi lainnya segera mengejarnya. Di dalam tangki kapal, Ga-eun sudah mulai kehabisan nafas. Derek lalu meminta bantuan Kwon-ju dengan menggunakan kemampuan pendengarannya. Dan mereka pun berhasil menemukan Ga-eun. Derek dan tim berusaha membuka pintu tangki dan menyelamatkan Ga-eun. Ga-eun kemudian menceritakan kronologisnya. Beberapa hari yang lalu, Ga-eun menemukan tas coklat berisi narkoba. Choi So-yeon yang mengetahuinya mengambil tas tersebut untuk dijual. Tetapi mereka malah diculik oleh bandar narkoba. Choi So-yeon lalu disiksa agar ia mau memberitahukan di mana letak tas tersebut. So-yeon meletakkan tas tersebut di dalam lemari. Namun tas itu telah hilang yang membuat bos bandar narkoba marah. Mereka pun menyiksa So-yeon dengan kejam hingga So-yeon tewas.
Seseorang pasti telah mengambil tas tersebut. Derek teringat perkataan Song Soo-gil yang melihat dua wanita membawa tas coklat. Padahal malam itu cuaca sedang hujan lebat, sehingga tidak mungkin Song Soo-gil dapat melihat warna dari tas tersebut. Selain itu, sepertinya dia juga seorang pecandu narkoba. Derek dan tim mencari Song Soo-gil dibantu oleh tim call center pusat. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukannya. Pada saat penangkapan, Song Soo-gil melawan dan menyandra Sim Dae-sik. Ia pun lalu memberitahukan bahwa malam itu ia melihat Choi Soo-yeon membawa tas lalu menyembunyikannya. Ia diam-diam mengambil tas yang berisi narkoba. Tanpa sengaja, dia juga melihat Choi Soo-yeon yang disisa oleh para bandar narkoba hingga tewas. Namun setelah memeriksanya, ternyata Choi Soo-yeon masih hidup. Ia lalu memasukkan Choi Soo-yeon yang sekarat ke dalam panci besi dan membuangnya ke laut. Sim Dae-sik yang melihat Song Soo-gil lengah berusaha melepaskan diri dan berhasil menangkap Song Soo-gil. Song Soo-gil pun ditahan atas pembunuhan Choi Soo-yeon dan narkoba. Dan karena Sim Dae-sik ikut membantu penangkapan Song Soo-gil, ia pun bergabung menjadi anggota tim Golden Time. Derek dan Kwon-ju kembali membicarakan kasus sirkusman. Kwon-ju makin kebingungan karena Derek sangat yakin pelaku adalah seorang wanita, sedangkan ia pun mendengar suara seorang wanita pada pesan suara yang dikirim sirkusman. Kwon-ju kemudian kembali mendengarkan pesan suara dan video yang dikirim Kong Soo-ji dengan lebih seksama. Kwon-ju mendengar suara wanita dan pria dari dua rekaman itu ternyata berasal dari satu orang yang sama. Derek menyimpulkan kemungkinan sirkusman memiliki kepribadian ganda. Mereka pun mencari penumpang pria dengan ciri-ciri yang mirip sirkusman. Tersangka pertama bernama Hwang Mina yang sangat mirip dengan sirkusman. Tersangka lainnya bernama Jang Soo-chul adalah seorang distributor kerajinan batu. Dan satu orang saksi karena memiliki alibi pada saat kejadian. Dia mengelola studio tata rias wajah khusus. Sementara itu, Yang Bokman memberitahukan ke ayahnya Gong Soo-ji yang merupakan seorang jaksa bahwa anaknya bunuh diri. Namun, ayahnya tidak mempercayainya. Anaknya pasti sedang bersembunyi di suatu tempat. Mereka lalu pergi mencari tetua di Pulau Vimo bernama Dong Bang Hen Yup untuk meminta bantuan mencari Gong Soo-ji dengan ritual pengusiran setan. Seorang wanita bernama Yun lalu memulai ritual dengan menggunakan pakaian Gong Soo-ji. Yun terjatuh dan mengatakan, "Ayah, aku sangat kedinginan. Aku melompat ke laut karena terlihat hangat." Lalu tiba-tiba sebuah tangan muncul di dalam air dan menyeretku. Menurut tetua Dong, kejahatan besar telah memasuki pulau ini. Malamnya, Kapten Park dan Derek menginvestigasi tersangka pertama, Hwang Mina. Karena Hwang Mina memiliki luka akibat operasi betis, tidak mungkin ia bisa berlari dengan cepat setelah operasi, sehingga Hwang Mina bukanlah pelaku pembunuhan adiknya. Di tempat lain, Gu Kwang-soo dan Sim Dae-sik menemui tersangka kedua Jang Soo-chul. Saat Gu Kwang-soo menanyakan keberadaan Jang Soo-chul pada tanggal 25 di Sagaedong, dia berusaha untuk kabur, namun tidak berhasil dan ditangkap. Saat investigasi, Jang Soo-chul tetap bungkam. Derek lalu bertanya mengapa ia membunuh keluarga di Sagaedong dan Cho Seung-ah. Jang Soo-chul kebingungan dengan kejahatan pembunuhan yang dituduhkan ke dirinya. Dia bahkan tidak mengenal para korban. Tiba-tiba Yang Bokman masuk ke ruang investigasi. Ternyata Jang Soo-chul adalah menantunya. Yang Bokman malah terlibat adu mulut dengan Derek. Derek yang tidak bisa menerima perkataan Yang Bokman lalu berkata, "Kau masih tetap seorang bajingan." Melihat ayah mertuanya ingin memukuli Derek, Jang Soo-chul pun memberikan pernyataan bahwa malam itu dia sedang berada di panti pijat bersama temannya. Mendengar hal itu membuat Yang Bokman marah dan pergi meninggalkan ruangan. Derek menemui satu saksi bernama Dang Bo-min. Namun, Dang Bo-min selama penerbangan tertidur sehingga tidak melihat seseorang yang mencurigakan. Sebelum pergi, Dang Bo-min memberikan saran ke Derek jika menghadapi pelaku saat dia sedang dengan riasan, lihatlah tatapan matanya. Karena sesempurna apapun riasannya, kau tak bisa meniru tatapan mata mereka. Keesokan harinya, agen Han Woo-ju secara resmi menjadi salah satu anggota tim Golden Time yang baru. Tidak berapa lama kemudian, seseorang bernama Kang Man-ho menelepon call center 112. Ia sedang diancam dengan pisau oleh Kim Yut-man. Tim dispatch pun segera menuju ke lokasi. Awal cerita, Kang Man-ho sedang perjalanan dinas di Korea. Saat ia hendak kembali ke hotelnya, tiba-tiba dari belakang, Kim Yut-man hampir menabraki dirinya dan lalu berniat untuk membunuh Kang Man-ho. Kang Man-ho pun buru-buru melarikan diri dan bersembunyi. Akan tetapi, Kim Yut-man dapat mengetahui tempat persembunyiannya dan lalu menikam perut Kang Man-ho. Beruntung ia hanya mendapat goresan saja. Tim dispatch tiba di lokasi dan kemudian menemukan Kang Man-ho. Kang Man-ho pun dibawa ke rumah sakit. Sementara Derek dan tim mengejar Kim Yut-man. Tim pusat mendapat lokasi Kim Yut-man yang sedang mengarah ke tebing Tamseo.
Di sana, mereka hanya menemukan mobil biru milik Kim Yukman. Namun naas, Kim Yukman pun ditemukan telah tewas di bawah tebing. Sementara itu, di sekitaran jalan menuju tebing, polisi menemukan seorang pria tua dengan tangan penuh darah dan mengaku telah membunuh seseorang di tebing. Sepertinya, pria tua ini menderita penyakit demensia. Polisi yang bertugas lalu membawa si pria tua ke kantor polisi untuk diselidiki. Derek dan Kapten Park tiba di pos polisi dan menemui si Pak Tua. Pak Tua mengakui kalau ia telah membunuh Kim Yukman. Beberapa saat kemudian, datang seorang pria dari panti jompo Vimo yang bernama Choi Gumpil ingin menjemput si pria tua yang biasa mereka panggil Pak Sembilan. Namun saat Choi Gumpil berbicara dengan Kapten Park dan Derek, si pria tua berhasil melarikan diri. Kang Kwon-ju lalu memeriksa latar belakang Kam Man-ho dan mendapat informasi bahwa ayahnya Kang Seok-chun sudah meninggal. Kwon-ju merasa ada yang aneh. Pasalnya, suara dari Kam Man-ho sangat mirip dengan si pria tua. Dan biasanya hanya yang memiliki hubungan ayah dan anak yang bisa membuat suara mereka mirip. Tim pusat pun mencari informasi lainnya mengenai ayah Kam Man-ho. Kwon-ju lalu memberitahukan ke Kapten Park dan Derek. Dia sangat yakin Pak Sembilan adalah mendiang ayah Kam Man-ho. Di tahun 2016, mobil Kam Man-ho jatuh ke waduk yang mengakibatkan sang ibu meninggal. Dan Kam Man-ho menerima asuransi 1,2 miliar won. Selain itu, ayahnya juga meninggal sehingga dia juga menerima banyak uang dari asuransi. Ternyata si pria tua sudah bersama Kam Man-ho dan sedang menuju ke pemakaman umum. Awalnya di sana Kam Man-ho berniat untuk membunuh Pak Tua yang memang adalah ayahnya. Namun niat untuk membunuh ayahnya diurungkan. Tiba-tiba muncul seorang pria dari belakang memukuli Kam Man-ho hingga pingsan. Si pria itu pun menculik Kam Man-ho dan ayahnya menuju ke suatu tempat. Di dalam mobil kontainer tersebut, Kam Man-ho dan ayahnya berusaha untuk menghubungi 112. Ayahnya kemudian berhasil menelepon 112. Namun ponselnya terjatuh, sehingga mereka tidak menyadari sambungan telepon telah terhubung dengan Kang Kwon-ju. Kenyataan awalnya, dari awal Kam Man-ho sudah berencana untuk meninggalkan ayahnya. Dan sejak Februari hingga Maret, Kam Man-ho pernah mengirimkan koin kripto senilai $10.000 ke web bernama Flower Hearth. Sebuah tempat di mana orang-orang dapat mengirimkan orang tua mereka ke sana secara diam-diam. Mereka lalu mengisolasi dan mengabaikan para orang tua yang dikirimkan kepada mereka hingga mereka mati dan menyatakan kematian dengan imbalan uang. Kwon-ju yang masih terhubung telepon dengan Kam Man-ho dan ayahnya mendengar kipas berputar yang kedengarannya seperti motor kulkas. Kwon-ju mengira mereka sedang berada di dalam truk freezer. Kwon-ju pun meminta tim pusat untuk mencari truk freezer tersebut. Agen Pak Eun-soo pun berhasil menemukannya. Kwon-ju lalu memberitahukan ke tim dispatch untuk segera ke lokasi di mana Kam Man-ho dan ayahnya berada. Tim dispatch tiba di lokasi dan melihat truk freezer terparkir. Namun mereka tidak menemukan Kam Man-ho dan ayahnya. Mereka lalu memeriksa di sekitaran lokasi dan menemukan tempat yang mencurigakan. Di dalamnya tampak para orang tua yang sedang membersihkan babat dan usus babi yang membusuk untuk dijual kembali. Si mandor yang memperlakukan para orang tua dengan tidak manusiawi, bahkan yang lagi sakit pun dipaksa untuk bekerja. Derek tidak tahan melihatnya dan langsung menggerbek. Si mandor pun lalu ditangkap. Derek lalu bertanya ke salah satu orang tua di sana mengenai Kang Seok-chun. Sementara itu, Choi Gumpil lah yang menangkap Kam Man-ho dan ayahnya. Di gunung tersebut, Choi Gumpil sudah bersiap untuk membunuh Kam Man-ho dan ayahnya. Pada saat itulah, Derek datang dan menembaki tangan Choi Gumpil. Choi Gumpil pun ditangkap atas percobaan pembunuhan dan perdagangan manusia. Kam Man-ho yang tidak ingin ditangkap lalu menyandra ayahnya sendiri dengan sebilah pisau. Ia mengancam akan membunuh ayahnya. Derek yang menyadari Kang Seok-chun tidak menderita penyakit demensia stadium akhir berusaha membujuknya untuk tidak lagi membantu putranya. Kenyataannya, Kang Seok-chun tahu bahwa putranya telah meninggalkannya. Bahkan saat ia tahu Kim Yukman mencoba membunuh putranya, ia pun membunuh Kim Yukman. Namun Kam Man-ho tidak mempercayainya. Bagaimana bisa seorang ayah seperti Kang Seok-chun membela dirinya? Pasalnya dulu, Kang Seok-chun adalah seorang ayah yang selalu memukuli dirinya dan meminta uang sepanjang waktu. Ia pun teringat dahulu ayahnya dengan paksa mengambil uang ibunya dan bahkan memukuli ibunya. Itulah sebabnya ia sangat membenci ayahnya. Derek berusaha menyadari Kam Man-ho. Kam Man-ho yang tidak ingin menerima nasihat dari Derek kemudian berusaha melukai Derek. Saat itulah Kang Seok-chun mencoba melerainya dan mendapat tusukan dari Kam Man-ho. Beruntung lukanya hanya goresan saja. Kang Seok-chun meminta anaknya untuk berhenti dan jangan hancurkan hidupnya lagi. Kang Seok-chun pun menyesali perbuatannya dulu. Dia yang akan bertanggung jawab untuk semua ini karena dialah yang telah membunuh istrinya dan Kim Yukman. Kam Man-ho yang mendengarnya menangis dan bertanya mengapa baru sekarang kamu bertindak sebagai seorang ayah.
Dan pada akhirnya, Kaman Ho pun ditangkap atas pembunuhan ibunya dan percobaan pembunuhan. Sedangkan Kang Seo Chun ditangkap atas pembunuhan Kim Yoo-eun. Kasus penculikan Kang Seo Chun dan Kaman Ho pun ditutup. Di tempat lain, diam-diam Yang Bokman memeriksa latar belakang Derek. Ia teringat dahulu seorang wanita tewas bunuh diri. Saat itu, dialah yang menjadi petugas atas kasus itu. Dan ternyata anak dari wanita tersebut adalah Derek. Namun Derek kecil menyangkal ibunya tidak mungkin bunuh diri. Yang Bokman kemudian memberitahukan hal ini ke Kwon Ju. Dahulu, atasan Yang Bokman menutup kasus ibunya Derek sebagai kasus bunuh diri. Dan di tangan ibunya Derek terdapat tato berbentuk pusaran. Awalnya, Yang Bokman merasa ada yang janggal dari kasus ini. Akan tetapi, Yang Bokman tidak berdaya karena ini adalah perintah dari atasannya. Ia kemudian meminta bantuan Kwon Ju agar ia dapat bertemu dengan Derek secara langsung. Setelah mendengar bahwa Yang Bokman ingat kejadian 28 tahun yang lalu, Derek pun bersedia untuk bertemu dengan Yang Bokman. Yang Bokman lalu menceritakan bahwa kasus ibunya Derek merupakan kasus pertamanya sebagai seorang polisi. Yang Bokman juga meyakini bahwa ibunya Derek tewas karena pembunuhan. Awalnya, ia berusaha menyadarkan atasannya yang juga adalah pamannya. Ia juga mendengar panggilan radio yang mengatakan jangan menggali terlalu jauh, perintah dari atas untuk melepaskannya. Derek lalu meninggalkan Yang Bokman. Di luar, Kwon Ju meminta Derek untuk menceritakannya agar mereka dapat bekerja sama. Derek pun memulai kisahnya dari 28 tahun silam. Ia melihat pembunuh ibunya. Ia yakin kematian ibunya dan adiknya Seung Ah ada hubungannya. Suatu hari di tengah malam, ibunya buru-buru membangunkan Derek beserta adiknya dan meminta mereka untuk tetap bersembunyi di dalam lemari. Ibunya juga berpesan jangan keluar walau apapun yang terjadi. Beberapa orang yang mengenakan topeng masuk ke dalam rumah. Sang ibu memohon dan berjanji tidak akan memberitahukan siapapun dan tidak melihat apa-apa. Derek melihat tato berbentuk pusaran di lengan orang tersebut. Ibunya lalu pingsan dan diseret keluar. Derek juga yakin pembunuh berkepribadian ganda yang telah membunuh adiknya juga terkait dengan pembunuhan ibunya. Di tempat lain, tampak Gong Soo-ji sedang terikat di sebuah ruangan yang penuh dengan lampu Natal. Ia berhasil melepaskan diri dari ikatan dan berusaha untuk melarikan diri. Namun, si pemilik rumah yang ternyata adalah Dong Bang-min mengetahui Gong Soo-ji lepas dari ikatannya. Ia pun segera mencari Gong Soo-ji sambil memegang sebuah kapak. Tak butuh waktu lama, Gong Soo-ji pun akhirnya ditemukan. Gong Soo-ji yang ketakutan memuju Dong Bang-min untuk tidak membunuhnya. Akan tetapi, Gong Soo-ji sudah melihat dirinya yang artinya Gong Soo-ji harus mati. Lalu tiba-tiba, pribadi yang lain muncul dari dalam diri Dong Bang-min. Kepribadian yang tampak lebih kejam dan hendak membunuh Gong Soo-ji.